Oke, hari ini perjalanan kita dimulai untuk kita pertama ke Rijksmuseum dulu, selanjutnya mungkin kita coba bertemu profesor kalau berhasil. Sekarang sudah sampai di Museum Land. Sekarang cari jalan dulu, kemana ini jalannya? Jalan terus. Nah, ini ada juga nih museum shop museum. Tahu nih museum apa nih? Kita lanjut aja, kita cari ke museum. Sampai juga di Rijksmuseum. Sekarang foto dulu, foto. Oke, ini dia Rijksmuseum, ya kan? Pagi antri, tiketnya sudah kita beli online, pakai kartu nggak bisa. Oke. Nah, kita udah dapat nih khusus untuk era kolonial. Kita akan melihat koleksi-koleksinya nanti. Pada abad ini maka jelas Eropa menjadi penentu utama. Sebelumnya dengan antara Asia, sekarang dengan Eropa mereka memegang hubungan yang jauh dengan Cina. Buat saya ketiga bangunannya menarik karena semuanya ini punya punya arti yang mendalam bagi orang-orang Asia dan berbeda dengan Eropa yang memang sebagai satu estetika. Yang pertama ini yang disebut tiga, tapi di atasnya itu ada pengaruh Jainisme ya, simbol kendi ataupun juga lampu. Terus di bawahnya bagian bunga lotus, ini juga bawahnya bunga lotus. Kemudian ini kalau di India disebut mandir, bangunan suci yang tinggi menjulang, dan di Lamuri juga digunakan simbol-simbol seperti ini. Tapi ini semua sudah diambil, digabungkan mungkin dengan tesnya orang Eropa sebagai sebuah seni tersendiri, terlepas dari spiritualisme atau keyakinan yang dianut oleh mereka. Kita udah bertemu lagi dalam kunjungan kita yang kedua ya. Ini kunjungan kedua dan mengupas tentang berlian punya Sultan Banjar. Nah, Sultan Banjar ini kalau sini disebutnya namanya Panembahan Adam orang sini, tapi di sana orang banyak menyebut sebagai Sultan Adam. Nah, kalau kita ingat lagi, nama Adam ini muncul pertama kali sebagai salah satu patih di nama Patih Sedayu. Nama Patih Sedayu yaitu di kolom catatan Pires disebut namanya sebagai Patih Adem atau Patih Adam. Nah, berlian ini kemudian ketika Sultan Banjar kalah, berliannya diambil
kemudian dibagi dua. Nah, inilah sisanya setelah diolah menjadi 30 karat. Nah, silakan dinikmati. Lukisan orang-orang yang berangkat dari Amsterdam untuk menjadi tentara, termasuk berperang juga di tanah Jawa. Lukisannya seperti itu. Ini adalah bagaimana penggambaran tentang Nederland atau Belanda pada masa itu, bahwa pada abad ke-19 mereka semakin memiliki kekuatan kolonial. Mereka punya pos-pos dagang di India, di Sri Lanka, tapi khusus di Indonesia. Bukan cuma Anwar, bersatu menguasai seluruh Jawa. Nah, sampai saat itu ketika dibilang bahwa pemerintah Belanda berusaha mendirikan kekuasaan terpusat, sekali lagi kekuasaan dan kendali penuh kekuatan militer secara langsung, sehingga muncullah namanya perang-perang kolonial yang ratusan ribu orang tewas. Kita akan lihat beberapa koleksi sebelah sini. Nah, kita akan mulai dari sebelah sini nih. Kita lihat nih. Miniatur seperti ini, kalau saya tidak salah ini saya pernah lihat seperti di Demak. Nah, ini miniaturnya di depan orang-orang Jawa di pasar, pedagang dengan para penguasa yang sedang keliling. Ini adalah potret dari Raden Saleh, ya kan, Raden Saleh yang di salah satunya adalah transfer puisi, ini seperti potretnya. Ini potret Raden Saleh. Dari cara penggambaran di sini tentang para penguasa Jawa ini dikatakan bukan di sini. Ini para pejabat, kalau disebut kata-kata court. Ini buku Max Havelaar, Dekker, ya kan. Ini salah satu sumber korupsi di masa lalu. Ya kan, malah kalau melihat narasinya ini, dia menyalahkan bahwa sistem pajak yang seperti inilah yang mengakibatkan ada eksploitasi di Jawa. Jadi jangan-jangan korupsi yang sekarang terus-menerus ini ya akar-akarnya termasuk dari sini, sistem ekonomi yang nggak beres. Orang aja bisa bengong kalau nggak timurnya. Kalau diperhatikan tambangnya semua punya kumis, punya brewok. Salah satu diorama lagi yang menarik ini adalah Pasuruan. Kita sudah beberapa lama ke Pasuruan, berulang yang masih itu pada masa Itedara Rio disebut sebagai pasar. Nah, pasar ini kemudian lama-lama berkembang menjadi pasar uang. Mungkin pada masa itu menjadi satu kekuatan besar, pasar uang, jadi Pasuruan lama-lama. Nah, ini di sini disebutkan tentang yaitu jalan yang disebut dekat Raja Olah. Lukisan ini menggambarkan tentang
ribuan kilometer jalan dari Jawa Barat sampai Jawa Timur pada tahun 1908. Puluhan ribu dari Indonesia pekerja mati. Nah, pada waktu itu orang-orang Jawa dilarang melewati jalan ini, itu dilarang. Nah, ini adalah perubahan bentuk ya, dari maritim air menjadi nanti kepada menggunakan jalan darat. Nah, untuk yang gambar ini baru kemudian tentang pabrik kedaung, pabrik gula pada tahun 1822. Jadi kita bisa mengkaitkannya dengan kuburan yang ada di Dutch Kirk ya, di sana. Ini adalah lukisan asli yang punya si Nicholas Pieneman sebelum dilukis ulang oleh Raden Saleh, di mana kostumnya Diponegoro dan juga orang-orang pengikutnya tidak berkostum Jawa tapi berkostum Islam. Kemudian oleh Raden Saleh lukisan diulang dan dirubah ya kan, sehingga memiliki kesan yang berbeda dengan yang sekarang kita lihat. Mau dikatakan ya kan salah satu contoh peradaban di masa lalu, diteluk di zaman Mesir kuno sampai ke abad pertengahan. Bahkan kapal-kapal ini, model kapal ini digantung di gereja sebagai tanda mereka tadi minta apa supaya mungkin doa-doa selamatkan kali kan. Nah, ini penghargaan kepada budaya kemaritiman. Raja William pertama ini yang dikasih oleh Sultan Madura Cakra Adiningrat 7 tahun 1935 ini memang menarik ya, karena dekorasi yang diambil ini dahsyat gitu. Jadi dari sisi sulur-sulurnya ini sudah budaya Islam dari emas, full inlet full emas, sementara atasnya ini kita bisa lihat ya, itu ada mahkota Belanda tuh. Nah, bisa dilihat ini bentuknya mahkota Belanda, ada diamondnya,
Terus kemudian kepalanya masih kebudayaan kita dalam matanya. Ini bisa dilihatin pamornya itu udah Islam ini, masak.